Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Fa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Rabbul Izzah wal Jalalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ma'asyiral mu'minina wal mu'minat, majlis pendalaman kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam ini, Selasa tanggal 24 Al-Muharram 1446 Hijriyah, kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab yang mulia ini dan masih pada pembahasan serta usaha untuk mendulang beberapa faidah dari penuturan al-muallif terkait dengan perjalanan ilmiah al-Imam Asy-Syafi'i yang kedua ke negeri Al-Iraq, negeri Irak. Baik, silakan dilihat pada kitabnya masing-masing. Pada kitab berbahasa Arab, di bahagian alinea terakhir halaman 40 dan seterusnya. Kalau pada edisi terjemah halaman 38 mulai dari alinea pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya alim. Wa hunaka iltaqa bihi Ahmad bin Hanbalin wa kana qad iltaqa
iltaqa bihi qabla dzalika bil madinati wa akhadha anhu wa asna alaihi. Di sanalah hunaka. Di sanalah, maksudnya di mana? Di Irak. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bersua dengan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Di mana sebelumnya Al-Imam Ahmad sudah pernah berjumpa dengan beliau bil Madinati, di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, termasuk di kota Makkah pada musim haji. Wa akhadha anhu, Al-Imam Ahmad telah mengambil ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i, belajar di majlis Al-Imam Asy-Syafi'i, wa asna alaihi, dan beliau pun menyampaikan pujian untuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa qala, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini pujian secara khusus yang dimaksudkan, kanat aqdiyatuna ashabil hadits fi aidi ashabi Abi Hanifah. Dahulu berbagai keputusan kami, maksudnya dalam banyak permasalahan hukum, kami di sini ashabil hadits, para ashabul hadis, sangat-sangat didominasi oleh para pengikut Al-Imam Abi Hanifah rahimahumullah. Matunza'u, berbagai keputusan hukum yang mereka tetapkan tidaklah dicabut hatta ra'ayna asy-Syafi'iyya, hingga kami melihat kedatangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Datang Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Wa kana afqahun nasi, dan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling memahami fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengenai kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan Al-Imam Asy-Syafi'i afqahun nasi, manusia di antara sekian banyak manusia, afqahu, yang paling memahami, yang paling faqih terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada faidah keluarga sabarataan, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an.
Bagaimanapun nur, cahaya yang benar-benar bersumber secara murni dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi Al-Imam Asy-Syafi'i sangat-sangat memperketat yang namanya penafsiran terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar beliau perketat hanya dan hanya di atas manhaj as-salaf, para sahabat dan mereka yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini cahaya yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, cahaya yang seperti inilah yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, wabil khusus oleh ashabul hadis. Mengapa Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai menyatakan Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai afqahun nasi, seorang yang alim, yang paling memahami tentang ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Jawabannya jelas. Itu yang disaksikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa penyebabnya? Karena begitu berilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap al-lughah al-Arabiyah. Dan beliau hidup bainal ulama, di antara para ulama, dari seorang ulama ke ulama lainnya, terus seperti itu, sehingga kebersihan manhaj, ini bahasanya, kebersihan manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i benar-benar terjaga. Tolong dipahami. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i tidak hanya semata-mata hafal Al-Quran, tapi beliau afqahun nasi fi kitabillahi ta'ala. Beliau pun sangat memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran. Beliau bukan cuma hafal kitab hadis Al-Muwatta dan hadis-hadis di kitab-kitab lainnya. Beliau pun sangat mengilmui syarah, penjelasan hadis-hadis yang beliau dapati dari para ulama. Di sini ada catatan penting, gasan kita seberatan, tolong pahami. Ini manhaj yang jelas. Keluarga sekalian, jangan bermudah-mudahan menyampaikan ayat-ayat Allah kalau kita tidak menyertakan tafsir ayat yang dimaksud dari para ulama salaf. Termasuk hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi kita letakkan di status WA misalnya, hanya mengutip ayat secara sepintas, khawatir orang akan salah memahami ayat tersebut. Tolong pahami ini. Itu bukan manhaj salaf yang bermudah-mudah menukil ayat-ayat Allah, tapi ternyata tafsirnya kada jelas. Dan itu bukan teladan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Termasuk kita ketika melihat ada pemaparan suatu hadis, lihati bujur-bujur. Hadis ini dijelaskan oleh seorang penulis mengutip penjelasan dari ulama salaf nang mana. Ingat, itulah ciri khas Al-Imam Asy-Syafi'i.
Ini merupakan ciri khas ad-da'wah as-salafiyah. Tidak mencukupkan diri hanya dengan menyatakan ini ada ayatnya. Baik ayatnya ada, tafsirnya dari siapa? Ini ada hadisnya. Baik hadisnya ada, syarahnya mengutip dari siapa? Hati-hati. Kita ulangi. Al-Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Quran dan beliau mengilmui tafsir dari ayat-ayat Allah. Beliau hafal kitab hadis Al-Muwatta karya siapa? Al-Imam Malik bin Anas. Atau riwayat-riwayat hadis dari para ulama lainnya. Semisal dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah, guru besar beliau ketika di Makkah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengilmui syarahnya, penjelasannya. Kada asal. Bisa dipahami insyaallah. Kalau keseberatan, tolong antum jawab. Ada pertanyaan di sini. Untuk zaman ini, silakan dijawab. Apakah cukup kita berkata, kami adalah pengikut Al-Quran dan As-Sunnah? Cukup tidak perkataan? Cukup tidak pernyataan ini? Cukup tidak? Cukup? Belum. Teroris mengatasnamakan pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan lain-lainnya. Mereka menyatakan kami pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mengapa banyak penyimpangan yang terjadi? Banyak fatwa-fatwa nyeleneh yang disampaikan. Tolong dipahami. Karena manhaj di dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullah. Ingat, kita hidup di zaman fitnah, bahkan banyak fitnah. Kembali Anda ingatkan, tolong jangan asal mengutip ayat-ayat Allah tanpa menyertakan tafsir ayat tersebut dari ulama salaf. Termasuk hadis demi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan status WA kita dan seterusnya di medsos sana menjadikan orang tergelincir di dalam perkara iman, Islam, dan ihsan. Tolong perketat manhaj ini. Ilmui oleh kita bersama yang namanya manhaj. Jangan sampai kita pahami dengan pemahaman yang kurang tepat, seakan-akan cukup hanya dengan jenggotan, celana di atas mata kaki, istri menutup aurat secara sempurna. Ingat, pahami dan ilmui manhaj itu secara benar, karena inilah jalan yang benar-benar mengarahkan kita untuk berpijak secara istiqamah di atas as-siratal mustaqim. Tanpa manhaj, akidah pasti bermasalah. Tanpa manhaj, ibadah pasti bermasalah. Dan seterusnya. Kita lanjutkan.
Makana yakfihi qalilu talabi fil hadisi. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pribadi Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang alim, seorang yang berilmu, makana yakfihi qalilu talabi fil hadisi, yang beliau rahimahullah tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa puas dengan hanya mencari sedikit hadis. Nah, ini karakter sejati penuntut ilmu. Mas Rumi, apa bahasanya tadi? Al-Imam Asy-Syafi'i tidak apa? Tidak? Mas Gun? Tidak merasa cukup, tidak merasa puas jika beliau hanya mendapatkan sedikit ilmu dalam bidang hadis. Tidak pernah merasa cukup untuk yang namanya ilmu. Qanaahnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam perkara dunia. Ini dunia sasah tarus wan ilmu asa cukup aja, tak paling handut nang kayak itu. Tuh cari di Google kayaknya, Mas. Tak paling handut nang kayak itu. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau merasa cukup dengan dunia yang diberikan oleh Allah, makana yakfi qalilu talabi fil hadisi. Sementara beliau tidak pernah merasa cukup kadakawa asa puas hanya dengan mendapatkan sedikit hadis dalam proses mencari riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Ini teladan dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang dipuji oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara kita, maaflah, kebanyakannya kita seberataan tanpa kecuali. Nah, urusan dunia itu asa kurang terus, bujur. Pada dari rekening antum mungkin sudah ada uang miliaran, ratusan juta. Tapi untuk ilmu, kada apa-apa juga kada hadir sekali. Karena ada aja rekamannya. Tuh pulang kelemahan rekaman kayak itu tuh. Apalagi terkadang zaman wayah ini kada apa-apa aja mau kada hadir ke majelis karena kawahaja streaming. Ya, itulah plus minusnya. Bujur? Tapi urusan dunia kada kawa streamingnya. Kada kawa rekaman urusan dunia. Kenapa untuk ilmu? Mahadang rekaman aja. Kada salah kada kita merekam ya, cuma kita kada boleh bermental kayak itu. Untuk akhirat qanaah, gasan dunia tamak. Untuk rupiah sasah bahimat, gasan ilmu cukup-cukup aja. Jangan kebanyakan tahu, ya karena banyak yang diamalkan tuh pulang. Maaf. Al-Imam Asy-Syafi'i orang sugih kada. Sanes ajengan anu seueur hartana. Bukan orang berilmu yang berlimpah ruah dinar dan dirhamnya, bukan. Apakah kita menyangka Al-Imam Asy-Syafi'i datang kedua kalinya ke negeri Irak untuk mendapatkan dinar? Bukan. Untuk belajar dan menyebarkan ilmu. Allahu Akbar. Self-reminder.
lamun kita baisi sepeda motor hanyar, jar urang Banua kuyakan di plastik hanyar gres ambilan dari dealer lah tagores saikit dapatnya paman becak nang kada apik sampai ke hati kada goresannya taganggu kada maghrib bajamaah ma'arid kada ba'diyah maghrib nang 2 rakaat. Itulah hati kita. Tapi ketika kita ketinggalan ilmu di suatu majelis, adalah ma'arid di hati. Janak aja guring bisa. Ini maksud pujian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Makana yakfihi qalilut talabi fil hadisi. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak merasa puas, kada merasa cukup hanya dengan sedikitnya riwayat hadis yang beliau dapatkan. Jadi ingat, terhadap ilmu kita harus tama'. Jangan merasa cukup. Itu sifat hamba Allah nang mulia. Untuk bekal akhirat jangan pernah merasa cukup. Untuk usaha dunia maksimal apapun yang Allah Ta'ala berikan terima dengan qanaah. Sampai akhir hayat Al-Imam Asy-Syafi'i, apakah beliau kaya raya? Kada. Kada. Baik. Kita lanjutkan. Wa'an Al-Hasan bin Muhammadin Az-Za'farani, dari Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Qala, beliau berkata, kana ashabul hadithi ruqudan hatta aiqadhahum asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Al-Imam Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dahulu, ashabul hadis, para ulama yang sangat-sangat memuliakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruqudan, mereka tertidur, terdiam. Jar kita orang Banua kada tapi iskaya. Paham daeng? Mas Musafin, paham? Kada tapi iskaya. Lemah tiada berdaya. Kada tapi kawa. Lain saraba kawa. Nan sarunai. Kada tapi iskaya, kada tapi kawa. Kurang mampu. Ruqudan. Tertidur panjang mereka. Mereka tenggelam dalam sebuah suasana yang didominasi oleh ahlur ra'i. Hatta aiqadhahumus Syafi'i, sampai Al-Imam Asy-Syafi'i membangunkan mereka dari tidur panjang tadi, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Al-Imam Asy-Syafi'i.
Tolong diingat, salah satu faktor utama mengapa Al-Imam Asy-Syafi'i mampu membangkitkan ashabul hadis dalam suasana dominasi ahlur ra'yi, karena beliau telah mempelajari dua madrasah ini. Madrasah ahlul hadis itu madrasah pertama beliau. Madrasah ahli ra'yi madrasah kedua beliau ketika belajar di mana? Di mana? Di Irak juga. Bersama siapa? Al-Imam Al-Hasan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Pengalaman ini penting. Nah, maaf, pengalaman yang dimiliki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i belum tentu dimiliki oleh ashabul hadis di Irak saat itu. Inilah salah satu kelebihan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulun tambahkan, termasuk ini pun menjadi salah satu kelebihan mazhab Syafi'i dalam banyak permasalahan hukum. Dalilnya kuat, kemudian memahami dalil itu kuat, tepat, teliti. Istilahnya kayak ini, Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki banyak obat, dalil-dalil yang ada, baik ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berikan kepada beliau kemampuan untuk meletakkan obat-obat tersebut pada tempatnya, memberikan obat-obat berupa dalil-dalil tadi sesuai dosisnya. Itu kelebihan Al-Imam Asy-Syafi'i. Cuma ingat, ulun menyampaikan ini bukan dalam rangka ghulu terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini berbicara fakta. Fiqih beliau kokoh. Sampai-sampai para ulama peneliti itu kalau mereka tidak mendapati kasus-kasus fikih yang mereka mencari jawabannya di dalam kitab-kitab fikih dengan basic mazhab Syafi'i, maka kata Fadilatul Syekh Salih bin siapa? Antum rancak insyaallah menyimak penjelasan beliau. Salih siapa? Yang menjadi salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Lain si Salih Fauzan. Bukan As-Suhaimi. Al-Usaimi. Lah, ujar Sidin, ketika para ulama mendapati kasus-kasus fikih dan mereka mencari, ternyata di dalam kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i itu tidak ada jawabannya, mereka nyaris putus asa sudah. Karena lamun di dalam kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i tidak ada, apalagi di kitab-kitab fikih mazhab yang lain. Jadi rinci, luas dan kokohnya pembahasan fikih itu banyak kita dapati di dalam mazhab Syafi'i. Hingga kita jangan bermudah-mudahan hendak melemah-lemahkan pendapat ulama dengan ilmu yang secuil ini. Termasuk ulun mengatakanlah gasan pribadi ulun wan jamaah sabarataan. Jangan bermudah-mudahan berkata, menurut saya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Ingat, itu bukan makom kita. Ulama mengajarkan etika. Ulama meneladankan adab. Kalau kita membahas suatu permasalahan fikih dan pada level
khusus memang di majelis khusus menyampaikan adanya perbedaan pendapat para ulama, maka ketika kita akan menyampaikan pendapat mana yang lebih kuat, nyatakan menurut fadilatus syekh, menurut al-imam fulan bin fulan, menurut beliau, menurut Asy-Syaikh Al-Utsaimin, menurut Asy-Syaikh bin Baz, menurut Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, menurut ulama ini yang lebih kuat adalah pendapat ini. Bukan saya berkata. Siapa kita? Bisa dipahami? Jaga adab itu. Ujarku nang ini nang kuat. Kita siapa? Baik. Jadi jasa Al-Imam Asy-Syafi'i luar biasa dalam membela hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar beliau diberi gelar apa? Nasirus Sunnah. Apa? Nasirus Sunnah. Masih ingat pelajaran ini? Masih ingatlah? Atau Nasirul Hadis. Apa terjemahnya? Penolong, atau boleh diterjemahkan apa? Pembela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isya sudah? Kita lanjutkan ba'da isya. Insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Wa usalli wa usallimu ala afdali rusulillah. Habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Di sini al-muallif rahimahullah membawakan penuturan Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Tutur beliau, qadima Syafi'i Baghdad wa fil masjidil jami'i al-gharbi 20 halaqatan li ashabir ra'yi. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i tiba di kota Baghdad, di dalam masjid Jami' Al-Gharbi terdapat 20 halaqatan, 20 halaqah ilmiah li ashabir ra'yi, yang diampu oleh para ulama ashabir ra'yi, pengikut mazhabnya Al-Imam Abi Hanifah. Ada berapa halaqah? 20 halaqatan. Datang Al-Imam Asy-Syafi'i di Baghdad. Falamma kana fil jumu'ati ats-tsaniyati, maka dalam waktu relatif singkat, hanya
pada Jumat yang kedua, lam yathbut minha illa salasu halaqatin atau arba'u halaqatin. Di Masjid Jami' Al-Gharbi tadi tidak lagi tersisa kecuali hanya 3 atau 4 halaqah ashabir ra'i. Asalnya 20. Ada kekuatan apa di sini? Ilmiah yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dalam mazhab Al-Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi, memang penggunaan analogi atau qiyas itu sangat kuat. Untuk pribadi Al-Imam Abu Hanifah wajar ini beliau lakukan. Karena begitu sedikitnya dalil yang beliau dapati pada zaman hidupnya beliau. Rahimahullah. Sementara kasus-kasus fikih, hajat umat untuk mendapatkan keputusan hukum tidak bisa ditunda-tunda. Hingga dengan tidak begitu banyaknya dalil yang didapati oleh Al-Imam Abu Hanifah, beliau akhirnya menetapkan keputusan hukum yang dinanti oleh umat banyak dengan berpondasikan qiyas. Kalau benar ijtihad beliau, falahu ajrani, maka beliau mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Wa in akhta'a, jika beliau salah, falahu ajrun wahidun, maka beliau tetap mendapatkan 1 pahala, bukan dosa. Yang terlarang adalah mereka yang fanatik buta terhadap Al-Imam Abu Hanifah. Sebagaimana kita pun dilarang bertaklid buta, fanatik picak terhadap figur siapapun, kecuali Rasul kita yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun kita fanatik terhadap Rasul kita, sunnah boleh, fardu ain hukumnya. Itu tanpa filter, jangan ditawar-tawar. Tetapi terhadap pribadi siapapun yang tidak ada jaminan maksum, jangan. Termasuk kepada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun para a'immah ba'dahum setelah mereka. Kada ada istilah fanatik buta, kada boleh ada ghulu. Nah, datang Al-Imam Asy-Syafi'i membawa ayat-ayat Allah dengan tafsir dari para salaf menjadi cahaya. Datang Al-Imam Asy-Syafi'i membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athar para sahabat dengan penjelasan yang begitu kuat lagi kokoh. Wajar kada orang akhirnya berpihak pada majelis beliau? Wajar kada? Wajar, itu fitrah. Ya kada? Itu fitrah yang bersih. Baik, kita lanjutkan. Di sini dinyatakan walam takun iqamatu fil Iraqi mustamirratan.
Al-Imam Asy-Syafi'i berada di Irak saat itu tidak terus-menerus pada kedatangan yang kedua ini. Beliau yataraddadu bainaha wa baina Makkah, bolak-balik, pulang pergi antara Irak dan Makkah. Wajar gada? Wajar benar. Makkah kampung halaman beliau. Dan kita berhusnudzon kembalinya Al-Imam Asy-Syafi'i ke Makkah. Besar kemungkinan untuk berhaji dan berumrah serta berbakti kepada orang tua beliau. Terkhusus ibu beliau. Jadi kada menetap sekian tahun itu di mana? Di Irak. Qala al-Hasan bin Muhammadin Az-Za'farani. Al-Imam Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani menyatakan, qadima alaina Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i datang ke tengah-tengah kami pada tahun 195 Hijriyah. Fa'aqama indana sanataini. Beliau tinggal menetap bersama kami di mana? Di Irak selama sanataini, 2 tahun. Tsumma kharaja ila Makkah. Kemudian beliau keluar meninggalkan Irak kembali ke Makkah. Pergi meninggalkan Irak untuk kembali ke Makkah. Tsumma qadima, kemudian beliau datang lagi alaina, tinggal bersama kami di Irak pada tahun 198 Hijriyah. Nah, disinilah fa'aqama indana ashhuran. Beliau tinggal menetap bersama kami hanya beberapa bulan pada tahun tersebut. Kemudian beliau kharaja ila Misra, meninggalkan Irak dan melanjutkan perjalanan ilmiah beliau ke Mesir. Batin akan datang kita fokus membahas ini pulang. Baik, sedikit ada tambahan faidah gasan kita sabarataan. Kita fokus pada bahasa ini tadi. Afqahun nasi. Apa terjemahnya tadi? Manusia yang paling faqih, yang paling paham, bahkan redaksinya menggunakan afqahu, bukan afhamu. Ini lebih dalam daripada afhamu. Manusia atau seseorang yang paling mendalam ilmunya. Itu terjemah yang lebih tepat sebetulnya. Tidak semata-mata paling paham, sangat paham, lagi paling mendalam ilmunya fi kitabillahi was sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat tadi, apa yang menyebabkan redaksi ini layak untuk pribadi Al-Imam Asy-Syafi'i? Hamba Allah yang
paling mendalam ilmunya menurut Al-Imam Ahmad bin Hambal. Berkenaan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berataan, ketika seseorang hafal Al-Quran, fokusnya hanya pada hafalan Al-Quran. Masuk kada pada bahasa ini? Belum. Makanya anak-anak kita terus beri motivasi, jangan merasa cukup hanya berjuang untuk menghafal Al-Quran. Tolong. Dan maaf, jika anak-anak kita pun mereka diberi kemudahan oleh Allah menghafal Al-Quran, tolong sebagai orang tua jangan dipublikasikan dan dibangga-banggakan di hadapan orang lain. Khawatir anak kita kena ain dan hati kita kena sombong atau ujub. Itu nikmat dari Allah. Bagusnya dirahasiakan. Tanpa ada hajat yang dibenarkan oleh syariat, sembunyikan. Jelas insya Allah. Nah, pahami di sini. Beliau sangat mendalam pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu wajar. Basic bahasa Arab sangat kokoh. Pondasi lugawi sangat kuat. Kemudian hafal Al-Quran. Nah, letak afqahun nasi fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adalah pemahaman beliau yang benar-benar di atas manhaj terhadap Al-Quran. Artinya apa? Penguasaan Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap tafsir. Terhadap ayat-ayat Al-Quran, tafsir dari siapa? Dari siapa? Dari as-salaf. Sebelum beliau, siapa? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in di atas beliau. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam. Tapi ada yang di atas beliau lagi. Jadi hati-hati kalau hanya mengandalkan hafal Al-Quran tapi penafsirannya. Maka tolong kita belajar manhaj di sini. Sama anak-anak kita terus berikan motivasi menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan sampai anak kita nyatakan cukup hanya untuk itu. Motivasi lagi supaya mereka memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Punya nukilan hadis ini menurut sahabat Abu Bakar maksudnya seperti ini. Radhiyallahu an. Hadis ini menurut sahabat Umar, Utsman, Ali atau sahabat Ibnu Abbas seperti ini maksudnya. Itulah kelebihan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pil, dan itulah manhaj yang sahih. Bisa dipahami? Jadi syarah berbicara tentang hadis, tentunya kan syarah. Bujur? Syarhun. Biasa ditulis syarah seperti ini. Aslinya syarah. Shin, ra, ha. Baik. Syarah hadis pun dari siapa? Dari as-salaf sebelum beliau. Jadi bukan
akhlak al-Imam Asy-Syafi'i di hadapan hadis-hadis Rasul, memahaminya sekehendak beliau, bukan seperti itu. Nah maaf, kita melihat manhaj ini mulai kendor akhir-akhir ini. Apalagi jika sudah ada kepentingan dunia di situ. Hingga kadang kita kaget, kok ada pemahaman aneh atas nama ayat dan hadis. Dan sayangnya lagi, itu terkadang bahkan sering datang dari penuntut ilmu yang tidak istiqomah. Terlalu bebas menyantap berbagai menu atas nama ilmiah di medsos sana. Hati-hati. Penutup, kalau keseberatan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Baik terkait dengan apa yang kita bahas pada malam ini atau mungkin ada yang di luar itu. Tafadhalu, silakan. Ada? Antum masih ingat hadis tentang qanaah? Riwayat Al-Imam Muslim. Perlu kita murajaah? Supaya hati kita bangga dijadikan sebagai seorang muslim yang fokus dengan ilmu. Tolong keseberatan. Tolong diingat. Di dalam Sahih Muslim, beliau Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah sabda baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita sampaikan dahulu ketika meja taklim masih di sana posisinya. Insya Allah sudah. Coba kita simak 3 poin ini. Nabi kita, Rasul kita, dan kekasih kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang menyatakan sungguh beruntung di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man aslama, seseorang yang diberi hidayah dan taufik memeluk Islam. Nahnu muslimun. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Sudah? Belum. Lanjutannya. Waruziqa kafafan. Dirinya, sang muslim tadi, diberi rejeki yang cukup. Itu bahasanya. Waruziqa kafafan. Diberi rejeki yang cukup oleh Allah. Itu muslim yang beruntung. Bukan waruziqa katsiran. Diberi rejeki yang banyak, bukan. Sebab tidak sedikit orang menjadi merugi gara-gara diberi rupiah yang banyak, rumah yang megah, perabotannya yang serba mewah, belum tentu beruntung. Rezekinya dicukupi oleh Allah. Tidak mesti banyak, tapi cukup. Maaf, mungkin kalau disederhanakan, kadang mesti ayam geprek, gumbili bajaranggin cukup. Jagung rebus cukup. Mungkin kadang mesti harus Pajero Sport. Kijang bahari kan cukup, sama pada baban 4, 5 one serve.
Cukup, daeng. Antum pengennya rezeki yang banyak atau yang cukup? Jujur. Cukup. Banyak belum tentu cukup. Ingat, banyak belum tentu cukup. Kalau Allah yang memberikan kecukupan, apa yang kurang? Hendak babini cukup. Nukar sepeda motor cukup. Nyewa rumah awal berumah tangga cukup. Anak hendak masuk pesantren cukup. Banyak belum tentu cukup. Bahkan ingat, tidak sedikit yang hartanya begitu sangat amat banyak tidak diberi kecukupan. Akhirnya ia dijadikan budak dunia. Hati-hati. Nyamannya jangan di musola ar-rahmah tuh lah. Bersepeda motoran aja cuma senyumnya tuh nah bening. Bersih, tulus. Makan kada tapi baarit, ya gumbili kawan makannya juga. Nikmat, babayat tak andak aja kepala dibantal keluar sudah suara menggas sidin. Bahkan terkadang saking ajibnya jamaah kita nih, jangankan bebantal, duduk gitu bisa guring. Timbul basah aja tapi lawan gamis. Coba, harta banyak belum tentu ya. Cukup, belum tentu. Buktinya apa? Kada tahu di malam, kada tahu di siang. Di malam, hari raya gasnya aja juga. Hati-hati. Hartanya banyak. Kada lagi peduli dengan azan berkumandang. Ujar kita, hartanya tuh nah 7 turunan kada habis, asal nang normal haja kada umpat judi online. Mungkin 17 turunan kada habis, cuma ketika hatinya kada diberi cukup oleh Allah. Nang ada apa? Kurang dan kurang. Antum di rekening ratusan juta, anak di pondok balima, ya tuh bingung kayak apa kisah. Ya kalau jangan, kada boleh kita kayak itu. Itu kada beruntung hidupnya. Sudah? Sungguh beruntung seorang hamba yang diberi hidayah dan taufik memeluk Islam, diberi rejeki, rejekinya yang cukup. Ketiga. Wa qanna'ahu Allah. Di sini menggunakan wazan fa'ala. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Serta Allah menjadikan hamba yang muslim tadi qanaah terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah, hari ini dapat 50.000. Orang lain dapat 500.000 belum tentu bersyukur. Alhamdulillah, hari ini umanya hasil manurih dapat salawi 1.000. Orang lain 25 juta sehari everyday belum tentu inya bersyukur. Sugih kada? Nikmat hidup kayak itu. Ya kalau? Ya kada? Makan ubi rebus yaitu rasa gumbili bajarang. Ya pemasanan? Ya kalau? Jaga penuntut ilmu lah kondisi hati nangka itu. Jangan tamak dunia kita. Dunia tuh kada ada habis-habisnya lamun kita sasah. Wan kada pasti juga dapat mun kita kapung terus. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, termasuk diberi bini, syukuri. Jangan pina lantih benar bapender, poligami aja terus. Tuh mun ulun nang jadi admin grup ulun keluarkan salajur, member nang itu insyaallah. Hampadal halus juga, pandir pina heboh benar. Ya kan? Sudah syukuri nah ada. Antum heboh
Ustadz anu fulan ya Allah. Kada ada lagi kah materi lain dalam hidup ini yang lebih bermanfaat? Apalagi jika itu kita bicarakan ternyata antum kadasar menzalimi perasaan istri nang sah. Digawinya kada zolim terus komentarnya. Hati-hatilah. Sudah gin, sudah. Iya kalak. Iya kalak. Khairi masih ingatlah pantunnya. Jarat diancak sigara gaji. Bawa ke hutan, mandambang lurus. Sampai di sini haja kisah poligami. Lamun sama-sama jua hampadal halus. Sudah gin. Fokus dengan ilmu. Dan hari ini maaf, ini kita sampaikan tidak sedikit curhatan para istri nang mengeluhkan kasus-kasus kayak ini. Dan itu bukan hanya di seberang sana, termasuk di Kalimantan Selatan. Akhirnya gara-gara kasus kayak itu, kada tapi mancungul lagi di majelis ilmu. Belum tentu tahajud dilaksanakan, kisah sunnah poligami terus. Antum jawab, poligami itu sunnah kah? Coba jawab. Mas Sani, Bang Sani, apa hukum poligami? Hah? Apa hukumnya? Sunnah kada? Hukum asalnya bukan sunnah, mubah. Tapi bisa jadi haram, hati-hati. Bisa jadi sunnah. Iya, tapi hukum asalnya apa? Mubah. Jangan katakan poligami itu sunnah. Hukum asalnya mubah saja. Apa hukum berbekam? Apa hukum asal berbekam? Mubah, bukan sunnah. Karena pepena rajin bebekam jah, lumayan ya ada Bang Sani gratis, kada dapat pahala. Kenapa bebekam? Hendak maumpati wasiat para malaikat yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru dapat ganjaran pahala. Apa hukum asal begamis? Begamis apa hukum asalnya? Mubah, bukan sunnah. Kecuali kita menyatakan ulun bagamis dalam rangka mencintai pakaian yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru dapat pahala. Antum batapih itu termasuk hukum asalnya mubah karena menggunakan izar dan rida, pakaian atas dan sarung, itu sudah diamalkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada tepat lamun kita berucap memakai sarung itu budaya Indonesia, kada. Budaya para sahabat, mereka pun menggunakan sarung. Ingin bukti yang konkret? Tuh kain ihram. Matan zaman bahari sudah kayak itu. Ada izar bagian bawah, ada rida bagian atasnya. Nah, kita mengingatkan harus lebih rajin kita lah menuntut ilmu lah. Tolong. Antum apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun strata ekonominya, antum dan anak sama, nahnu tullabul ilmi. We are students. Sama tanpa kecuali, siapapun kita, apapun gawian kita, nangapa haja profesi kita, ingat kita sabarkan sama, kita tetap insya Allah sebagai para penuntut ilmu. Pegang ini. Dan jangan jadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang biasa. Jangan jadikan majelis ilmu majelis sampingan. Bukan. Semangat insya Allah. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Ada salah, ada khilaf, banyak-banyak mohon maaf.
kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.